Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasulul khatamil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Tanwir, pimpinan pusat Muhammadiyah yang kami hormati, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerahnya, beberapa nikmat kepada kita, yang itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat menghadiri pada sholat berjamaah kali ini. Salat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, teladan kehidupan kita yang telah membimbing dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencari hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, kali ini saya akan menyampaikan yaitu sebuah judul, yaitu makhluk gaib atau malaikat. Semua makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu dapat dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yang gaib atau al-gaib, dan kedua yang nyata atau asy-syahadah. Yang membedakan keduanya itu adalah bisa dan tidak bisanya dijangkau oleh panca indera manusia. Segala sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia digolongkan dengan al-ghaib. Sebaliknya, yang bisa dijangkau oleh salah satu panca indera manusia digolongkan yang nyata atau asy-syahadah. Nah, yang dimaksud di alam gaib di sini kelanjutnya adalah gaib mutlak, ya, karena ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, apapun, siapapun dan kapanpun, ya, itu namanya al-gaib. Secara harfiah ada hal-hal yang gaib bagi tertentu, tetapi tidak gaib bagi yang lain, ya seperti misalnya beberapa benda bisa dijangkau panca indera oleh beberapa alam sekitarnya yang ada di sekitarnya, dan tidak bisa dijangkau, tetapi tidak bisa dijangkau oleh orang-orang yang jauh dari tempat tersebut. Nah, untuk semua mengetahui dan mengimani wujud malaikat itu, gaib tersebut, seseorang dapat memakai dua cara, ya, yaitu cara pertama yaitu dengan melalui berita atau informasi yang diberikan kepada sumber tertentu, dan yang kedua melalui bukti nyata menunjukkan bahwa alam gaib itu bil athar. Misalnya malaikat kita mengetahui bahwa mengimani wujud malaikat pertama melalui akbar disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akbar itu berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW maupun dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Dan kedua, mengetahui mengimani wujud malaikat melalui lewat bukti-bukti nyata yang ada di alam semesta yang menunjukkan bahwa malaikat itu ada. Misalnya malaikat maut, ya. Malaikat maut itu oleh Allah diberi tugas untuk mencabut nyawa manusia. Nah, ini dapat dibuktikan lewat bukti peristiwa kematian oleh manusia, ya. Kematian umat manusia itu kan bukti nyata bahwa ada malaikat maut, yaitu malaikat maut yang memang Israel itu mentugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malaikat maut. Nah, siapakah malaikat itu? Nah,
pembahasan tentang siapa malaikat itu akan dibatasi pada pengertian dan penciptaan, wujud, sifat malaikat, dan sedangkan untuk nama dan tugas malaikat itu akan bicarakan nanti yang setelah ini ya. Pengertian malaikat secara etimologis, kata malaikah dalam bahasa Indonesia disebut malaikat adalah bentuk jamak dari malak, berasal dari masdar al-aluka, artinya risalah atau misi pesan. Yang membawa misi atau pesan itu disebut ar-rasul ya, utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran malaikat disebut dengan rasul, utusan-utusan. Misalnya pada surat Hud ayat 69, bentuk jamak dari malak adalah malaik. Dalam bahasa Indonesia disebut malaikat dipakai huruf tunggal ya, bentuk jamaknya para malaikat atau malaikat-malaikat ya. Secara terminologis itu malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan wujud sifat-sifat tertentu dan mempunyai sifat-sifat tertentu. Nah, penciptaan malaikat itu, malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari cahaya seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqal malaikatu min nurin wa khuliqal jan min marjin wa minan nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum ya. Malaikat itu diciptakan dari jin, dari cahaya. Jin itu diciptakan dari nyala api ya. Nyala api itu yang kalau nggak salah yang warna biru itu dikatakan jin. Kalau setan itu dari nyala api yang masih itu apa, si iblis ciptakan dari nyala api yang baru nyala itu, yang nyala itu ya. Adam diciptakan dari apa yang telah kamu ketahui semuanya. Jadi Adam itu biasanya diciptakan dari tanah ya. Tentang malaikat kapan diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penjelasan dalam Al-Quran. Nah, tapi yang jelas malaikat itu lebih dahulu daripada Adam ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikatu inni ja'ilun fil ardi khalifah ya. Tentang Tuhanmu itu ya, si malaikat itu diciptakan oleh Allah lebih dulu daripada malaikat. Jadi ketika Adam ditanya tentang malaikat itu diprotes istilahnya, Adam akan membuat kerusakan di muka bumi ya. Nah, ayat 30 di situ menjelaskan bahwa Adam diciptakan malaikat diciptakan lebih dulu daripada manusia. Nah, Adam itu lebih kebelakangan ya daripada manusia. Nah, manusia yang pertama itu Adam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang bertanah tembikar, campur tanah dan unsur dari 3 air ya. Tanah bisa disimpulkan kalau tanah, air dan api ya. Jadi Adam itu begitu ada unsur tanah di mana Adam tidak bisa hidup. Malaikat di mana ada unsur cahaya, malaikat itu bisa hidup ya. Nah, sekarang menginjak pada wujud malaikat. Sebagai makhluk gaib, wujud malaikat itu tidak dapat dilihat, didengar, apalagi dicium, dicicipi, dirasakan manusia, atau dengan kata lain tidak dijangkau oleh panca indera, kecuali jika malaikat menampilkan diri sebagai rupa tertentu seperti rupa manusia. Dalam beberapa ayat hadis disebut beberapa peristiwa malaikat itu menjelma menjadi manusia, seperti dalam Quran surah Hud ayat 69 dan 40, A'udzubillahi minasyaitonirrajim 70 ya.
laqad ja'at rasulana Ibrahim bibusra qalu salaman qala salamun falama bisa ijtanibu bi ijlin kanidin falamma ra'aitihim aydiyahum latasilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifatan qalu la tahqaf inna ursilna ila qaumil lutin. Dan sesungguhnya kami malaikat-malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Lalu mereka mengucapkan salam. Para malaikat itu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab salam. Maka tidaklah lama kemudian menyuguhkan daging sapi yang dibakar, yang dipanggang ya. Maka tatkala dilihat Ibrahim tangannya tidak menjamahnya sama sekali, Nabi Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka ya, dan merasa takut kepada mereka dan mereka lalu berkata, la tahqaf, kamu jangan takut, inna ursilna ila qaumil lutin, sesungguhnya kami diutus untuk kaum Lut ya, mau menyiksa kaum Lut yang sudah sodomi ya, kena penyakit yang tidak dirasakan itu sodomi, atau sekarang itu mau muncul lagi ya. Jadi penyakit Lut itu, penyakit kaum Nabi Lut itu mau muncul sekarang di sini. Di tengah-tengah ini sekarang berusaha rombongan kaum Lut ini berusaha untuk menggulkan agar itu dibentuk menjadi undang-undang. Maka itu bahaya sekali itu kalau sampai lolos. Nah, itu Indonesia ya akan jadi percobaan. Jadi, dan itu menurut teman-teman Sigai itu penyakit kaum Lut itu. Penyakit itu bahkan dia mempunyai grup-grup itu dan dalam jangkauan ini sudah tahu mereka, sudah kebocoran. Jadi mereka ini memulai ya, ada dai kita yang di Blitar itu, dai termasuk dia memberantas yaitu sodomi, itu memberantas itu penyakit itu, dan dia menjadi mediator sehingga itu sudah jadi penyakit. Jadi tidak hanya semata-mata menjadi pemeran biasa gitu, tidak, tapi sudah saling mengajak melalui HP. Nah, itu sudah merambah kemana-mana. Dan ini perjuangan terakhirnya adalah bagaimana mengesahkan undang-undang seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus waspada dalam kaum Lut ini. Nah, dalam suatu hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa malaikat itu juga bisa menjelma sebagai manusia, seperti malaikat Jibril pernah datang dengan rupa manusia yang rambutnya masih halus, pakaiannya masih putih bersih, datang kepada Nabi Muhammad SAW dan beserta sahabatnya. Salah satu seorang sahabatnya adalah Umar bin Khattab ya, menerangkan tentang Islam ya, pura-pura tanya, tapi sebenarnya menjelaskan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang sa'ah, itu kematian, ke kiamat. Nah, setelah malaikat itu pergi, Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, tahukah Anda siapakah yang bertanya tadi? Nah,
sebagai adab seorang sahabat kepada Rasulullah itu biasanya kalau mendapatkan pertanyaan langsung jawabnya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ia adalah Jibril datang kepada mengajarkan ad-din kepada kalian. Jadi Jibril menjelma sebagai manusia, dan manusia yang ganteng, rambutnya hitam, pakai baju putih bersih, tidak nampak kotor sama sekali, dan datang menanyakan kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, dan tentang hari kemudian. Yang dijawab lalu dibetulkan, setelah jawaban Nabi dibetulkan lagi. Nah, itulah manusia bisa melihat malaikat apabila malaikat itu menjadi manusia. Kenapa? Karena malaikat itu tidak dilengkapi hawa nafsu, tidak memiliki keinginan seperti kita manusia, tidak berjenis laki-laki dan perempuan dan berkeluarga seperti kita, gitu, tidak. Hidup di alam berbeda dengan kehidupan alam semesta yang kita saksikan ini. Yang mengetahui hanya wujud malaikat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bagaimana wujudnya? Ya, kalau kita tidak menjelma menjadi manusia, ya tidak bisa melihat sama sekali, gitu. Ya. Nah, sifat malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Wa qalu takhadar rahmanu waladan subhanahu bal ibada makrumun. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pemurah telah mengambil mempunyai anak. Ini perkataan orang kafir. Maha suci Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Jadi malaikat itu sangat dimuliakan, tetapi lebih mulia daripada manusia yang beriman. Jadi derajatnya tetap lebih tinggi manusia. Nah, malaikat itu selalu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patuh akan segala perintahnya serta tidak pernah berbuat maksiat dan durhaka kepada manusia. Ya, ini ayatnya di surat Al-Anbiya, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bil amrihi ya'malun. Mereka malaikat-malaikat itu tidak mendahulinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, sekarang bagaimana menurut tarjih itu ada beberapa nih. Ya, ini dalam kitab tarjih disebutkan walahu ma fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastakhsirun. Dan kepunyaan Allah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya mereka tiada mempunyai rasa angkuh ya, untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat itu tidak membangkang kepada Allah terhadap sesuatu yang Dia perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Nah, al-iman kepada malaikat itu sebagaimana dipercaya oleh muslim, malaikat adalah makhluk Allah yang punya sifat-sifat khusus. Namun demikian, ketiadaan kehendak bagi malaikat justru menjadi derajatnya berada di bawah manusia, yang mana manusia yang beriman tentunya. Bagaimana selanjutnya tarjih menjelaskan sifat-sifat tertentu? Ya, setiap malaikat mempunyai sayap. Ya, ini teks aslinya di sini saya kutipkan, yajibu alaina an nu'mina billah bi anna Allah ta'ala malaikatan uli ajninatin masna wa sulasa wa ruba. Ya, dalam tarjih Muhammadiyah di dalam himpunan pusat tarjih menyatakan bahwa orang yang beriman wajib ya percaya akan adanya malaikat Allah. Malaikat itu memiliki sayap, jumlahnya ada yang 1, ada 2, ada yang 3, ada yang 4.
Pernyataan ini didasarkan pada surah Fatir ayat pertama, alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilul malaikati rasulan uli ajnikatin masna wa sulasa warruba. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap, ada 2, ada yang 3, ada yang 4. Maka di sini jelas sekali kalau malaikat itu tidak dijadikan khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kenapa khalifahnya Adam? Karena kalau malaikat ya dia punya sayap, Pak. Ya gak akan berkembang bumi. Bumi ya tetap begitu saja. Kemana-mana dia ada sayapnya. Jadi terbang kemana, nggak kenal macet. Nah, kita manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini karena kita berkembang, mempunyai teknologi dan lain sebagainya. Nah, manusia berinovasi menjadikan apa? Jadi berkembang. Nah, itu jadi malaikat itu tidak diciptakan Allah untuk dia mempunyai kedudukan sendiri. Ya, malaikat itu kedudukan malaikat wa annahum ibadu makramun la yasuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini teks aslinya dalam buku Tafsir Tarjih, dan mereka hamba yang Allah yang dimuliakan, tidak pernah menentang perintah Allah, maka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, landasan pernyataan mengenai ketundukan malaikat itu didasarkan surah Al-Anbiya ayat 26 dan 27 dan surah At-Tahrim ayat 6. Bal ibada makramun. Ini ayat 26. La yasbiqunahu bil qauli wa hum bil amrihi ya'malun. Bahkan para malaikat itu hamba yang dimuliakan, terhormat, yang tidak mendahului firman Allah, sedang mereka selalu mengerjakan apa yang mereka perintahkan, perintahkannya. Nah, jadi menurut ayat ini malaikat itu diperintahkan Allah itu kepada siapa saja, mau apa saja. Nah, dalam surah At-Tahrim ayat 6 dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilatun sidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai manusia, orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu. Ya, jadi kita selalu menjaga diri dan ahli keluarga dari api neraka, ya, yang bahan bakarnya atau umpannya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, tidak pernah menentang Allah akan perintahnya, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi bahan api neraka itu bahan bakarnya ternyata ya di samping batu itu, ya batu yang dijadikan sesembahan itu jadi umpan. Nah, kita manusia-manusia yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mungkin ya akan merasakan ya, apalagi dosa manusia yang tidak pernah dosa mati merasakan di neraka ya. Nah, kerasnya, penjaganya keras, malaikat keras-keras yang kasar, tidak pernah menentang perintah Allah, diperintahkan untuk mencelupkan ke api neraka, dicelupkan. Dan malaikat penjaga api neraka itu keras tuh. Tidak pernah membantah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya adalah makan dan minum. Ini tidak makan dan tidak minum malaikat. Wala yaquluna wala yasrabun. Ini sumber aslinya, sumber dalil yang dijadikan alasan tarjih menetapkan malaikat itu tidak pernah makan dan tidak pernah minum ya. Itu surah Hud ayat 70. Ini ayat 69 dan 70 ya. Maka ketika Nabi Ibrahim melihat tangan tidak berjamah hidangan yang memandang aneh
rasa takut, berkata para malaikat itu, la takhaf, ya, la takhaf, inna ursilna illa qaumi lutin. Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami diutus adalah untuk menghadapi kaum Lut, ya, yang tadi saya ceritakan di awal. Nah, malaikat juga tidak tidur dan tidak punya jenis kelamin, ya. Wala yatazawuj wajuna wala yanamun. Ketetapan tarjih mengenai malaikat tidak pernah tidur, memiliki jodoh, tidak memiliki jodoh atau jenis seksual sebagaimana manusia berdasarkan dalil surah Al-Anbiya ayat ke-20 dan surat Al-Isra ayat 40. Yasbihuna yasjuna laila wan nahar la yafturun. Sepanjang masa tidak putus-putusnya mereka mensucikan Allah. Jadi membaca tasbih, membaca apa terus itu sepanjang masa tanpa mensucikan Allah. Dia mensucikan Allah tanpa terputus. Membaca tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, itu enggak tanpa putus, ya. Malaikat, nah, dalam Quran surah 40 ini, surah Al-Isra ayat 40, surah 17, apakum rabbukum bibaininya wa takhadha minal malaikati inasan innakum la taquluna qawlan azima. Adakah Tuhanmu telah memilih kamu sekalian sebagai anak laki-laki dan menjadikan anak perempuan kepada malaikat, ya. Sesungguhnya kamu mengatakan ucapan yang besar dosanya. Jadi menuduh Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak, itu mempunyai anak perempuan atau laki-laki dan lain sebagainya, itu merupakan dosa yang besar. Nah, malaikat-malaikat itu di sisi Allah adalah sebagai utusan-utusan diciptakan oleh Allah dari cahaya dan untuk diutus sebagai ini nanti ada dalam judulnya, yaitu tentang manusia, malaikat, siapa tugas mensuci, tugas mensucikan. Ini saja petik sedikit saja. Malaikat itu selalu mengkuduskan Allah. Yusabbihuna laila wan nahar la turun. Menurut ketetapan tarjih, malaikat itu adalah makhluk yang tiada pernah tidak mensucikan sepanjang masa. Malaikat tidak putus-putusnya mengutuskan Allah. Dan ketetapan mengenai sifat malaikat demikian didasarkan pada surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna laila wan nahar la turun. Artinya sepanjang masa tidak putus-putus mereka mensucikan Tuhan. Nah, jadi ini sekarang kita mengelanjut ke posisi malaikat. Ya, menurut tarjih sebagian dimuat di HPT, di Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, setiap malaikat memiliki kedudukan tertentu. Apakah ini ya dimaksud kedudukan ini malaikat itu dijelaskan lebih lanjut dalam putusan tarjih. Apa kedudukannya? Ia beri tugas dan fungsi sebagai dalam pelajaran agama itu keyakinan umat pada umumnya mengenai malaikat itu menjadi penjaga surga dan neraka kecuali pencatat amal. Demikian pula mengenai apakah kedudukan itu berarti menempati ruang dalam waktu tertentu. Ketetapan mengenai kedudukan tertentu bagi setiap malaikat itu di atas dasar sumber dalil As-Saffat ayat 164. Wa ma minna illa lahu maqamun maklum. Dan tidak ada dari kami malaikat melainkan dia tertentu, ya. Sebagai pemikul arsy ini dikutip dalam tarjih minhum kamalatul arsy. Di antara malaikat itu menurut tarjih ada yang memikul arsy. Hal ini berdasarkan sumber dalil Al-Haqqah ayat 17, ya. Dan pada hari itu ada 8 malaikat menjunjung ars Tuhanmu dan mereka
dan Tuhan mereka, di atas mereka. Nah, sekarang malaikat utusan Rasul, salah satu kedudukan malaikat sebagai himpunan putusan takdir, fungsinya sebagai utusan. Ketetapan ini bersumber dalil pada surah Abasa, dan artinya di dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, dijunjung, disucikan, dan pada para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Salah satu di antara utusan itu adalah malaikat Jibril, Mikail, sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 90 dan 193, 194 dan Al-Baqarah 98. Ya, artinya bahwa memusuhi Allah itu sama dengan memusuhi malaikatnya, utusan-utusannya. Sebab Jibril serta Jibril dan Mikail, maka Allah akan memusuhi orang-orang kafir. Nah, ini merupakan siapa yang berani memusuhi Allah itu memusuhi Jibril dan Mikail. Ya seperti kalau kita memusuhi Allah, menentang Allah, malaikat-malaikat utusannya pun sebagai memusuhi Jibril dan Mikail, maka Allah memusuhi orang kita. Jadi kesimpulannya adalah malaikat itu tidak bisa lihat dan mempunyai sifat-sifat tertentu yang mana kita bisa melihat malaikat apabila ada orang-orang yang menjelma sebagai manusia menerangkan akan arti dari Al-Quran tersebut. Nah, inilah di beberapa sifat malaikat yang dapat kita kutipkan pada kesempatan hari ini. Dan untuk selanjutnya kalau ada kesempatan lagi, yaitu nama-nama dan sifat-sifat malaikat serta tugas malaikat itu apa dan nama-namanya apa saja. Ya, Guru Kalam, jadi sampai di sini dulu pada pembahasan tentang malaikat ini. Tidak pernah habisnya apa tugasnya dan apa fungsinya serta nama-namanya nanti diterangkan pada kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fadlun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.